Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku kelas 7 yang soleh, selamat bertemu kembali dengan saya, Ustadz Pengampu Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabarmu? Baik bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat, maghfirah, berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah semoga kita semuanya senantiasa beristiqomah di dalam beribadah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang membuat teks laporan hasil observasi sebagai kelanjutan dari pembelajaran yang telah lalu. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi, kalian tentu masih ingat aspek kebahasaan teks lo, laporan hasil observasi. Saya akan mengingatkan kembali tentang kaidah kebahasaan teks law. Kaidah kebahasaan teks law, laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Biasanya terdapat kata adalah pada pernyataan umum. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau hubung, kata hubung. Biasanya konjungsi yang digunakan adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat simpleks. Kalimat tunggal, kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa atau keadaan. Kemudian menggunakan kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Masih ingat kan? Berikutnya adalah menggunakan sinonim dan antonim. Biasanya terdapat sinonim atau antonim dalam satu kalimat atau satu paragraf. Yang kelima, menggunakan data. Data biasanya digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Nah, masih ingat bukan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melangkah untuk menulis atau membuat teks laporan hasil observasi, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan tema dan tujuan objek yang ingin diamati. Misalnya, ambil topik soal kemangi. Yang sederhana saja, karena di lingkungan kita, di lingkungan Anda, itu banyak pohon kemangi, apalagi kalau keluar, itu kadang-kadang di pinggir jalan tumbuh dengan liar pohon kemangi, atau yang orang Sumatera Barat mengatakan ruku-ruku.
Yang kedua, melakukan proses observasi untuk mencari data, yakni Anda atau siapapun melakukan pengamatan atau mengamati langsung dari objek yang akan dijadikan laporan dari observasi. Selanjutnya adalah menyusun kriteria aspek yang dilaporkan dengan membatasi aspek apa saja yang dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Setelah itu, buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks lo dengan mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya dengan melengkapi data dan gambar. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu, kembangkan kerangka tulisan berdasarkan fakta. Fakta bisa kamu ambil atau kamu dapatkan dari pengamatan langsung maupun menambahnya dengan mengutip dari sumber-sumber yang terpercaya. Data itu harus valid sesuai dengan apa yang Anda observasi, sehingga terjadi kesesuaian. Misalnya, Anda ingin meneliti kemangi dan tidak tahu tentang nama Latin dari kemangi, maka bolehlah mengambil sumber-sumber yang terpercaya dari buku atau media elektronik yang disediakan. Untuk itu, langkah-langkah yang ada beberapa itu, satu, menentukan tema, tujuan objek, dua, melakukan proses observasi untuk mencari data, tiga, menyusun kriteria aspek yang dilaporkan dengan membatasi aspek yang dilaporkan, kemudian membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks lo, kemudian mengembangkan kerangka tulisan berdasarkan fakta. Setelah itu, periksa kembali teks laporan hasil observasi yang sudah dibuat. Revisi, lakukan revisi itu jika terdapat kekeliruan. Untuk apa melakukan revisi? Supaya untuk memperbaiki apa yang akan kita laporkan. Nah, anak-anakku yang soleh, itu adalah contoh gambar kemangi. Gampang bukan? Berikutnya adalah contoh menulis teks laporan hasil observasi sederhana. Masih ingat kan? Dalam contoh kebahasaannya, satu, menggunakan kalimat definisi. Contoh misalnya, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki daun lembut dengan sentuhan aroma limau. Dua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Kemudian menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks masih ingat contohnya, setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi.
Kalimat kompleks contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Berikutnya menggunakan antonim dan sinonim. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Itu antonim sinonim. Kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, C, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Contohnya itu tadi, kemudian menggunakan data. Bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Maka hasilnya adalah misalnya kemangi atau disebut dengan basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas, lembut dengan sentuhan aroma limau. Itu, maaf. Contohnya 2 kali, itu dihilangkan 1 kali ya. Kemangi adalah hibrida antar spesies, antara 2 spesies Selase, Ocimum basilicum dan O. omerisanum. Ia dikenal juga sebagai O. basilium var. Anisatum benit. Aroma khasnya berasal dari kandungan sitral yang tinggi pada daun dan bunganya. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Kemangi berguna sebagai salah satu yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, C, yang memberikan manfaat bagi tubuh. Bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Nah, tentunya ada beberapa kesalahan dari contoh menulis teks law. Tugas Anda adalah menyunting untuk memperbaiki yang mana sehingga menjadi tulisan yang baik. Kan tadi dalam akhir langkah-langkah adalah membaca ulang. Nah, membaca ulang untuk menemukan kesalahan. Sekarang dalam tulisan ini memang terdapat beberapa kesalahan. Tolong dikoreksi dan tulislah kembali untuk menjadi tulisan yang benar. Demikian saja anak-anakku yang soleh. Saya kira pembelajaran untuk kali ini cukup sekian. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian. Tetap menjadi soleh dengan istiqomah beribadah sholat jamaah, meskipun tidak harus di masjid. Bimbinglah adik-adikmu untuk sholat jamaah di rumah beserta keluarga. Insya Allah itulah awal dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku, jaga nama baik kalian, nama baik orang tua, dan nama baik madrasah kita Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.